terungkap sosok Dwi Hastuti, janda korban pembunuhan di Wonogiri, Jawa Tengah. Dwi Hastuti dibunuh oleh pacar berondongnya hingga jasadnya dicor di belakang rumah orang tua pelaku. Kasus pembunuhan janda Dwi Hastuti terbongkar dari penyelidikan polisi atas laporan orang hilang. Ternyata Dwi Hastuti menghilang karena sudah dibunuh. Jasadnya ditemukan dicor di Dusun Brubuh RT 04 RW 01, Desa Ngadirojo Lor, Wonogiri, Jawa Tengah. Berdasarkan penelusuran Tribun Network, Dwi Hastuti merupakan wanita kelahiran 1977. Ia tutup usia di umur 48 tahun. Dwi Hastuti sendiri tercatat sebagai warga Desa Baturetno, Kecamatan Baturetno, Wonogiri. Korban dibunuh oleh kekasihnya sendiri bernama Joko Nur Setiawan, 34. Kapolres Wonogiri, AKBP Jarod Sungkowo membenarkan hubungan asmara tersangka dengan korban. Saya sempat wawancara kepada tersangka bahwa mengenal korban pada bulan Oktober 2024, katanya, dikutip dari Fonenews, Sabtu, 3 Mei 2025. Hubungan tersebut adalah cinta terlarang karena Joko diketahui sudah berkeluarga, memiliki anak dan istri. Sementara, korban Dwi Hastuti berstatus sebagai janda. Jalinan cinta tersangka dan korban tidak berjalan lancar. Keduanya sempat cekcok hingga berujung pada pembunuhan korban pada Februari 2025 kemarin. Semua bermula saat Hastuti bersama Joko mendatangi rumah orang tua pelaku yang menjadi lokasi kejadian perkara. Keributan keduanya karena korban meminta dinikahi oleh pelaku. Motif yang disampaikan, tersangka, karena diminta bertanggung jawab untuk menikahi korban, tetapi menghindar dan tidak mau. Sehingga dihabisi di rumah orang tuanya, tersangka, dan dikuburkan di pekarangan, jelas Jarod. Joko tega menganiaya korban hingga tewas. Kemudian mayat Dwi Hastuti dibungkus dengan plastik dan karpet. Tersangka kemudian menggali lubang di pekarangan rumah orang tuanya untuk menyembunyikan mayat kekasihnya itu. Kemudian ditutup dengan kayu di atasnya baru dicor, jelas Jarod. Selain motif asmara, lanjut Jarod, tersangka membunuh korban juga karena motif utang 15 juta rupiah kepada korban. Polisi untuk sementara menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP mengatur tentang tindak pidana pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila ada memang pendukung kuat dalam pembuktian, kami akan gunakan pasal perencanaan, tandasnya. Joko di hadapan polisi mengakui korban adalah selingkuhannya. Motifnya dia itu ngejar saya ingin dinikahi. Saya tidak mau karena saya sudah punya anak istri. Motif lain saya punya pinjaman 15 juta rupiah, katanya, dikutip dari tribunsolo.com. Joko turut mengakui dirinya lah pelaku tunggal dalam kasus ini. Saya cekik dari belakang. Setelah korban meninggal, dikubur di belakang rumah, saya kubur dengan tanah, saya cor biar tidak bau. Tidak ada yang membantu, saya sendiri, tandasnya.